Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan kita masuk di bab yang baru, yaitu adalah bab ja'alah. Ini berarti akad yang baru dalam pembahasan muamalah kita, yaitu masuk ke dalam namanya akad ju'alah atau ja'alah. Di sini disebutkan dalam kitab Zadul Mustaqni, wahia an yaj'ala syai'an ma'luman liman ya'malu lahu amalan ma'luman au majhulan muddatan ma'lumatan au majhulatan. Secara umum di sini dikatakan yang dimaksud dengan ja'alah adalah satu pihak menyiapkan syai'an ma'luman, kompensasi yang jelas. Berarti di situ kan setidaknya muncul dua pihak. Anggap saja si A dan pihak B. Pihak si A itu menyiapkan kompensasi yang jelas. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, intinya dia siapkan kompensasi sebagai imbalan. Kepada siapa dia berikan? Liman ya'malu lahu amalan ma'luman. Kepada pihak B, baik B-nya nanti B1, B2, B3 sampai B100, yang jelas dia mengerjakan satu aktivitas yang diminta oleh si A. Bisa aktivitas itu sifatnya maklum, jelas, ataupun majhul, tidak jelas. Dan batas waktunya bisa dia muddatan ma'lumah, rentang waktunya jelas, ataupun majhulah, tidak jelas. Itu versinya Zadul Mustaqni. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Utsaimin mengenai potongan tersebut. Ja'alah di sini beliau menyebutkan secara tata bahasa, kata ja'alah itu sebenarnya dia pola katanya berasal dari wazan ataupun mirip dengan wazan fa'alah. Jadi fa'alah itu cetakannya ataupun katanya, pola katanya. Dan kalau dilihat dari kata dasarnya itu adalah minal ja'li. Sebagaimana kita misalkan dalam bahasa Indonesia itu ada kata misalnya menumbuhkan, gitu kan. Ada imbuhan me plus kan, ya, tumbuh atau an, gitu kan. Nah, sebenarnya pola kata imbuhan depan dengan belakang ditambah kata dasar itu yang dimaksud tadi dengan cetakan, pola. Makanya di sini polanya fa'alah. Berarti imbuhannya di situ ada alif dan kemudian ada tak marbutoh. Persis seperti bahasa Indonesia. Kata dasarnya apa di sini? Ja'al. Kalau tadi menumbuhkan berarti kata dasarnya tumbuh. Wal ja'lu maknahu, kalau dibilang tadi apa arti ja'al? Kata dasar itu bermakna apa? Maksudnya adalah wad'u syai', kita meletakkan sesuatu. Wa fassaraha al-muallif biqaulihi, lalu itu diterjemahkan secara istilah oleh penulis. Itu adalah wahya an yaj'ala syai'an ma'luman liman ya'malu lahu amalan ma'luman au majhulan muddatan ma'lumah au majhulah. Fal ja'alah aqdun. Nah, di sini beliau menegaskan, Syekh Utsaimin menyebutkan ja'alah itu merupakan salah satu akad. Jadi dia termasuk jenis akad juga. La yushtaratu fihi al-ilmu bi ahadil iwadaini. Hanya saja yang menjadi ciri khasnya si ja'alah ini
tidak menjadi syarat adanya kejelasan pada salah satu iwatnya. Di situ kan sebenarnya ada transaksi dua. A ngasih sesuatu, B ngasih sesuatu. B ini yang bekerja, B itu yang beraktivitas. Nah, tadi dikatakan aktivitasnya si B bisa saja tidak jelas. Tapi itu karakter dari si ja'alah. Wa huwa ay aqdul ja'alah fihi iwad madfu'un. Jadi dalam akad ja'alah itu ada imbalan yang diberikan, ada kompensasi yang diberikan oleh siapa? Oleh si A tadi. Dan ada namanya iwad ma'mul, ada pekerjaan, ada aktivitas yang dilakukan oleh pihak satunya, yaitu si B. Fal iwadul madfu la budda fihi minal ilmi. Makanya tadi di dalam definisi yang harus jelas itu salah satunya, yaitu fihil ilmu bi ahadil iwadaini. Sedangkan yang satu lagi nggak jelas nggak apa-apa. Nah, iwad madfu, kompensasi yang berupa bayaran dari si A ini la budda fihi minal ilmi, harus jelas. A, kamu mau bayar pakai apa? Berapa nilainya? Bentuknya apa? Pakai uang misalkan. Baik uangnya rupiah kah, dolar kah, ringgit kah, real kah, atau apa? Wal ma'mulu la yushtaratu fihi ilmu. Sedangkan pekerjaannya si B, aktivitas dia tadi itu tidak jelas gak apa-apa. Itu yang membedakan. Wal madfu al madfu'u yakunu minal ja'il wal ma'mulu yakunu minal amil. Nah, kalau secara istilah si A tadi disebut dengan al-ja'il. Jadi dia yang memberikan kompensasi atas kegiatan ja'alah tadi. Sedangkan si B dia adalah al-amilnya, orang yang bekerja, orang yang melakukan aktivitas sesuai dengan yang diminta oleh si ja'il atau si A, dan dia akan berhak dapatkan kompensasi jika yang dia kerjakan itu terwujud atau targetnya tercapai. Dan nanti dia tidak target secara umum ya, tapi pendekatannya nanti ini akad-akad yang biasanya dipakai dalam sayembara gitu. Ja'alah itu begitu. Wal farqu baina aqdil ja'alah wal ijarah. Dan di sini Syekh menjelaskan juga apa yang membedakan antara akad ja'alah dengan akad ijarah. Di sini dikatakan annal ijarata ma'a muayyanin bi khilafil ja'alah fa huwa yutlaqu fayaqul. Kalau kita bicara ijarah, sewa, maka dua-duanya harus jelas. A misalkan menggunakan jasanya B. B, tolong dong kamu misalkan ya, bawakan barang ini dari titik 1 ke titik 2. Berarti A menggunakan jasa B. Pekerjaannya jelas. Angkat barang ini titik 1 ke titik 2. Sekarang berapa kompensasi untuk B dari A? Juga jelas. Nanti sekali jalan kamu saya bayar 50.000 misalnya. Itu ijarah, sewa ataupun bahasa lain jual beli jasa. Kalau ja'alah hampir ada kemiripan sebenarnya, karena yang dikerjakan juga biasanya bentuknya ya si pekerja ini atau si B tadi ya dia jual jasa sebenarnya. Bedanya si pekerjaan itu tidak pasti. Fayaqul man fa'ala kadza falahu kadza wa lihadza sarat aqdan jaizan. Kalau pola yang terjadi dalam akad ja'alah itu biasanya si ja'il atau si A tadi dia mengatakan man fa'ala kadza, siapapun yang bisa mengerjakan atau melakukan ini, falahu kadza, dia berhak mendapatkan kompensasi ini. Apa contohnya yang kita bisa temukan secara umum? Biasanya orang kehilangan ya. Apa yang dia cari? Misal dompet. Dia buatlah pengumuman. Dia bilang siapa yang bisa menemukan dompet saya dan mengembalikannya ke saya dengan spek dompetnya begini. Dikirim fotonya, ini fotonya, bentuknya seperti ini, merek dompetnya ini. Dah disebar. Nanti berhak mendapatkan misalnya
ucapan terima kasih sebesar 2 juta misal. Walihada sarat aqdan jaizan. Nah, orang yang tertarik tuh untuk mencarikan dompet si A, wih bagus juga nih kayaknya. Dan dia pasti kasih ancar-ancar, si A ini kasih dugaan saya dompet itu mulai hilang di jalan ini sampai jalan ini, karena saya baru sadar dari jalan ini. Adapun dari rumah atau dari kantor dompet itu masih ada misal. Dan ini kalau kita lihat kepada jenis akad, dia adalah akad yang jaiz. Akad jaiz itu kebalikan dari akad lazim. Akad jaiz artinya akadnya tidak mengikat, bisa dibatalkan secara sepihak. Misalkan tadi si B berusaha nyari, capek dia nggak ketemu-ketemu, udahlah males lah, biar aja. Exit dia, nggak ikut ja'alah itu, ya nggak apa-apa, boleh. Atau misalkan si A membatalkan, fa in qala qail kaifa tujizuna hadzal amal ma fihi minal jahalah. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih praktek ja'alah dibolehin, padahal di situ jelas-jelas mengandung unsur jahalah. Qulna, direspon lah oleh Syekh Utsaimin, nujizuhu li di'ail haja ilaihi. Kenapa syariat bolehin? Karena adanya kebutuhan di masyarakat, dan itu kebutuhan yang banyak membutuhkan orang. Walaysa huwa ala sabilil ilzam, dan di sini tidak ada sifatnya keharusan. Li'annal amila lahu an yada'al amal fi ayyi lahzatin sya'a. Di situ tidak ada kelaziman, tidak ada keharusan dan keterikatan. Artinya kalau Anda tidak berkenan untuk melanjutkan, cancel aja, nggak apa-apa. Li'annal ja'alata aqdun jaizun, dia adalah akad yang jaiz. Walau lam yujad hadza syai', kalau seandainya tidak ada tuh dalam muamalah kita akad yang namanya ja'alah, la dha'a lin-nasi, niscaya manusia akan kehilangan banyak sekali masalih, kemaslahatan yang besar. Famasalan hadza syakhsun dha'at ba'iruhu fala yumkin an yas'ajira syakhsan li ihdarihi. Sebagai contoh, misalkan tadi ada orang kehilangan dompet. Gimana cara dia cari dompet? Kalau di sini contohnya unta ya. Dia kehilangan hewan peliharaannya. Dan hewan peliharaan juga bisa juga hilang. Dan itu juga sering kita lihat pengumumannya, yang menemukan peliharaan saya dengan foto begini, model begini, namanya ini, tolong dikembalikan, nanti ada kompensasi sekian. Kalau kita bayar orang, tolong dong kamu saya bayar per hari kerja, kamu ngapain? Cuman keliling nyari dompet. Nah, kita kan nanti kamu saya bayar, iya kalau ketemu dompetnya. Nah, jadi lebih baik saya umumkan dalam bentuk seperti sayembara tadi. Li'anna hadza syakhs la yadri mata yajidu al-ba'ir falam yabqa illa al-ja'ala. Dan di sini kan orang yang kehilangan tadi dia nggak tahu di mana carinya, kapan bisa ketemu, entah dapat entah enggak. Maka kata Syekh, akad yang paling cocok yang tersisa dalam kasus-kasus seperti ini itu adalah akad ja'alah. Falam yabqa illa al-ja'alah. Fa idza qala man radda ba'iri falahu mi'ah riyal. Dia bilang sekarang, dia umumkan, tolong yang bisa mengembalikan sapi saya, yang menemukan unta saya, nanti saya kasih 100 real. Berarti 100 real itu kalau dikalikan 5.000 ya 500.000, gitu kan? Wah, terlalu kecil, nyari unta cuma dapat 500.000. Ya, Anda tidak tertarik dengan 500.000, enggak apa-apa. Ada yang tertarik kok dan mengatakan, ya cuman untanya seperti apa? Nah, saya kayaknya lihat tuh tadi. Nah, dibawa untanya 500.000 cair. Fahuna al-iwad minal ja'il ma'lumun. Nah, dalam kasus seperti ini berarti kan tadi jelas kompensasi yang ditawarkan oleh si ja'il atau si A itu kan jelas. Apa? 100 real.
Masalahnya al-amalu wal amalu majhulun. Kerjaannya si B ataupun para peserta sayembara ataupun orang-orang yang akan mencari unta itu gak jelas. Dia mau cari kemana, berapa lama, li'annahu la yu'lam. Dan juga kita nggak tahu gitu kan, apakah nanti dia bisa cari di jarak yang dekat atau jangan-jangan jaraknya jauh sekali. Farubbama yad'abu wa yadhunnu annahu yarudduha fi yaumain wa la yarudduha illa fi 10 ayyam. Mungkin ada orang yang sampai kelelahan, kecapean gara-gara nyari unta. Dia berpikiran kayaknya nih bakal ketemu 2 hari deh. Jadi dia akhirnya siapkan perbekalan, dia cari, dia susuri jalan buat nyari unta ini. Perkiraannya 2 hari. Ternyata semakin jauh ke padang pasir dan yang lain hampir 10 hari baru ketemu untuk unta. Berarti kan banyak dia keluarnya. Modal dia untuk tadi perbekalan, modal dia nanti untuk ya konsumsi dia 10 hari lebih banyak. Arubbama la yastati'u raddaha mutlaqan, atau jangan-jangan udah capek dia nyari berhari-hari nggak ketemu, entah hilang aja hewannya, entah dicuri orang atau penting hilang, nggak ketemu jejaknya. Fanaqul al-amalu la yushtaratu fihi al-ilmu bin nisbati lil ja'alah. Nah ini yang perlu dicatat, dalam artian karakternya si ja'alah itu tidak mensyaratkan kejelasan aktivitas atau kejelasan kerja. Yang penting kita taunya hasil gitu ya. Jadi proses terserah kamu lah, pokoknya taunya hasil, berhasil atau tidak. Nah beda dengan tadi ijaroh. Kalau ijaroh justru yang disoroti, biasanya yang dihargai apa? Proses. Kerjaan kamu kerja berapa jam, kamu garap ini atau waktu kamu yang kepake berapa. Walaupun memang biasanya ijarah tetap dikawal dengan output, dikawal dengan hasil, tapi tidak serta-merta karena ada orang ngerjain ini belum selesai, yang penting saya sudah kerja. Tukang bangunan bisa nggak kerja sehari selesai rumah? Nggak bisa. Ada yang modelnya ya dikerjakan per hari, dia perhariannya sekian. Wahada min mahasini syariah, dan ini adalah bentuk kebaikan dari syariat kita. Li'annahu qad yas'ubu ta'yinu al-amal fi misli hadhihi al-hal. Kenapa kita membutuhkan akad semacam ini? Karena memang di kondisi-kondisi tertentu gak bisa kita pakainya ijarah. Pakai ijarah gak bisa, gak cocok. Gratis orang gak mau. Ya mau solusinya tadi dibayar kalau ada hasil. Falau qala man radda luqatati masalan min masafa 10 kilo faqad tujad fi 10 kilo wa qad la tujad, lakin idza ja'ala al-iwad iwadan 'anil amal mutlaqan wal 'amil hadduhu wa nasibuhu kama yaqulun fa hadza la ba'sa bih. Nah, termasuk tadi siapa yang bisa mengembalikan barang-barang saya yang hilang, nanti saya kasih sekian. Ya tadi perkiraannya barang ini hilangnya di radius 5 kilo, di radius 10 kilo. Mungkin orang itu akan cari sampai 20 kilo gak ketemu. Ada yang baru nyari sekilo sudah ketemu. Dan di sini tidak ada kejelasan ya dalam pekerjaan atau dalam aktivitas proses, itu tidak ada masalah. Nah, di sini baru masalah. Fa in ja'ala syai'an majhulan. Kalau dia menjadikan ja'ala syai'an majhulan, kompensasinya tidak jelas. Bi an qala man radda ba'iri falahu ma fi hadzal kis minad darahim. Dia bilang siapapun yang bisa mengembalikan hewan peliharaan saya atau dompet saya atau mungkin barang saya yang lain, HP dan seterusnya, nanti dapat kompensasi uang yang ada di kantong ini. Sekarang pertanyaannya, uang di kantong dia isinya berapa?
nggak tahu kita. Maka kalau tidak jelas, kita nggak tahu, la yajuz, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu majhul, karena tidak ada yang tahu. Tidak tahu itu berapa isinya. La nadri ami'ah, mi'atan, aksar, apakah 500.000, apakah 1 juta atau lebih, ya, atau tadi 100 real, apakah 200 real, nggak ada yang tahu. Fala budda an yakunal iwadu al-madfu'u minal ja'ili ma'luman liyakuna al-amilu ala basirah. Sehingga di sini dipersyaratkan kamu sebagai ja'il harus jelas dong, ini berapa kamu kasih, supaya para pelaku akadnya dalam posisi basirah, dia dalam posisi mengetahui. Walau qaddara annal ja'ila ja'ala ju'lan kabiran li'annahu yadhunnu anna hadzal ba'ir la tujad illa bimasyaqqatin wa bu'di syuqqat. Sekarang ada kasus, bagaimana jika pihak ja'il itu dia menyiapkan kompensasi yang cukup besar. Jadi jualnya itu imbalannya gede banget. Dia umumkan, dia kasih tuh berani, saya kasih dia 10 juta kata dia, 20 juta. Kenapa dia berpikiran seperti itu? Karena dia punya asumsi yadhun anna hadzal ba'ir, bahwa hewan dia yang hilang, sapi yang hilang dan seterusnya itu tidak bisa ketemu, atau kalaupun bisa ketemu tuh bakal sangat-sangat menyulitkan sekali, sehingga dia ngerasa ya udahlah, ya impas lah gitu. Fayassarahallahu lil amil, ternyata Allah berikan kemudahan pada si pekerja tadi, atau pada si amil yang mengikuti sayembara tadi. Pertanyaannya, boleh gak si ja'il itu meminta diskon? Bisalah dikurangi aja ya bayarannya, ya nggak jadi 10 juta ya, kamu kan sebentar aja udah ketemu, 1 juta aja. Nggak bisa. Kalau kamu kan sudah nggak perlu capek-capek, berarti saya cukup bayar kamu 2 juta. Enggak, kan bapak janjinya 10 juta tadi kan, kompensasi untuk saya 10 juta, ya sekarang tolong berikan 10 juta. Saya sudah mengerjakan yang bapak minta, mengembalikan, sudah kembali, berikan saya 10 juta. Hada min rizqillahi lil amil. Dan kata Syekh Utsaimin, nggak boleh kamu minta potong-potong begitu. Itulah rezekinya yang Allah kasih kepada pekerja tadi, kepada si amil tadi. Kama annahu laulam yajidha illa ba'da muddatin tawilah. Sekarang dibalik saja. Gimana kalau misalkan para peserta itu, si amilnya mereka sudah all in, sudah totalitas, sudah mati-matian, pakai waktu lama gak ketemu. Bisa gak kira-kira mereka minta, tolong kami dibayar dong, ya? Atau misalkan ketemu minta bayarannya dinaikin lebih tinggi, susah kami untuk dapatkan ini. Bisa seperti itu? Jawabannya tidak bisa, karena memang itu konsekuensinya dari jualah. Walau qala idza radatu au idza radatta ba'iri asyaridi falaka nisfu. Jadi kalau dia bilang, kalau kamu bisa kembalikan unta saya yang hilang, sudah, nanti kamu tak kasih jatah setengahnya gitu. Dikasih jatah berapa? Setengah unta itu, 50%-nya. Apakah kompensasi yang modelnya seperti itu dibolehkan? Jawabannya boleh, karena itu adalah kompensasi yang maklum, jelas. Loh, kan 50% itu enggak jelas. Iya, 50% itu enggak jelas. Angkanya ini tergantung, tapi dia sudah kunci kan, 50% dari untanya, 50% dari hewannya. Hewannya kan jelas. Jadi kalau nilai hewannya 30 juta, kamu dapat 50%-nya dari hewan ini. Berarti berapa kamu punya? 50% dari 30, 15 juta.
li'annahu juz'un musya'un fala ba's. Jadi yang seperti itu tidak mengapa, model kompensasi yang tadi. Kal mudharib tu'tihil mal wa taqul ittajir bihi, sebagaimana dalam kasus lain yang pakainya persen dari hasil tadi, itu mudharabah. Makanya skema mudharabah itu si pemilik harta atau sahibul malnya bilang, ini saya punya harta, silahkan dipakai, diusahakan, dikembangkan, dibisniskan. Nanti kamu berhak mendapatkan nisfu ribhi, 50% dari keuntungan bersih. Farubbama yattajir bihi ittijaran syaqqan 'aziman wala yahsulu ribhun. Bisa juga ada orang ketika dalam berusaha itu dia sudah mati-matian, capek dia totalitas, enggak untung. Warubbama tadhunnu annahu lan yarbah illa qalilan fayarbahu katsiran. Di sisi yang lain mungkin kita punya asumsi kayaknya bisnis ini macet deh, kayaknya enggak jalan tuh bisnisnya. Ternyata setelah dikerjakan sama dia untung, banyak pula untungnya. Fal ma'lumu idzan imma an yakuna bit ta'yin bil adad wal wasf. Sehingga di sini untuk memperjelas sesuatu ini dengan cara apa? Ditunjuk secara spesifik, baik secara jumlah, kadar, porsi, takaran. Wa imma an yakuna bil musya'i bis saham. Bisa juga kejelasan itu tadi menggunakan persentase ataupun menggunakan saham. Qauluhu karaddi abdin. Nah, di sini dikatakan seperti mengembalikan budak yang hilang atau budak yang kabur. Yakni haraba min sayyidihi faja'ala ju'lan liman ja'a bihi. Jadi ada orang punya budak kemudian kabur. Dia bilang, "Tolong dong yang bisa menemukan budak saya. Nanti saya kasih kompensasi imbalan sekian." Wa mislu dzalika law ja'ala ju'lan ma'luman liman ahdara waladahu ad-dha'i fajaiz. Atau misalkan ada tuh anak kecil ya, kehilangan, akhirnya orang tua nyari-nyari yang bisa menemukan anak saya, mengembalikan anak saya, nanti saya kasih imbalan sekian. Li'annahu amila wa in kana al-hur fil asl la yuba'u lakin hadza laisa bai'an walakinnahu ihdarun lahu. Nah, kalau ditanya kenapa boleh dalam kasus anak kecil yang hilang si orang tua boleh bayar. Ini kita tidak sedang menjual belikan anak kecil ya, tapi kita sedang membayar jasa orang yang bisa mendapatkan anak kita tadi dan menghadirkannya di hadapan kita. Wa luqatatun ay radda luqatah wa hiya al-mal ad-dha'i. Dan urusan sayembara biasanya terkait dengan yang hilang bisa barang. Dan barang di sini dikatakan wa hadza min bab, ini termasuk di dalam bab terkait dengan air, barid dan yang lain. Li'anal ma, karena air tadi faluqatala turaddu illa idza kanat inda syakhsin wajadaha fa yarudduha. Jadi barang yang hilang gitu kan, barang yang hilang itu tidak mungkin kembali sendiri. Gimana caranya? Dia kececer, dia jatuh. Beda dengan hewan ya. Hewan mungkin dia ingat jalan pulang, bisa dia balik, ketinggalan rombongan. Tapi kalau barang-barang tadi benda mati gitu ya, maka biasanya orang ada yang dapetin tuh di pinggir jalan, pas lagi jalan kaki ketemu dompet, pas lagi misalkan berkendara lihat ada dompet, HP, nah itu dikembalikan ke pemilik. Kemudian
Wa khiyatah yakni khiyatatu saub bi an qala man khata li sauban sifatuhu kadza wa kadza falahu al ajru al ma'lum. Dalam urusan jahit menjahit sekarang katanya. Jadi dibuatlah pengumuman, disampaikan siapa yang bisa jahitin untuk saya pakaian dengan spek begini, model begini, nanti dia dapat upah, dapat kasih imbalan untuk kompensasi. Nah, pakaiannya, kainnya itu dari mana? Dari si rojul walaysa minal amil, dari si jahil. Dia yang mengadakan sayembara, ini kain tolong kamu jahitkan, terserah, nanti model yang terpilih saya kasih gitu ya. Nah, kalau bicara model-model seperti itu yang biasanya juga kaitannya dengan lomba ya, itu biasanya logo ya. Logo misalnya kan dibuatlah lomba yang bisa mendesainkan logo untuk instansi A, instansi B. Nanti yang terpilih logonya dia dibayar. Nah, di situ kan tidak ada uang pendaftaran ya, tidak ada pendaftaran, tidak ada keterikatan. Kalau mau ikut ya udah ikut aja, nanti yang penting ketentuannya seperti itu. Tinggal store logonya, kalau terpilih dibayar. Amma idza kanat al-qit'atu minnal amil fahada yusama indal ulama istisna'us sil'ah wa fihi khilaf. Nah, bagaimana jika kain tadi berasal dari si amil, pekerja? Nah, kata para ulama, jika seperti itu modelnya, ini adalah istisna'us sil'ah. Akadnya berubah menjadi akad istisna. Thalabus sun'ah, kita meminta dia membuatkan sesuatu buat kita. Dan di situ ada khilaf. Ba'duhum yakulun la yajuz. Sebagian ulama melarang, tidak membolehkan. Lianna hadza laisa bisalam, idis salam la budda fihi minat ta'jil. Jadi kata mereka, ya ini tidak disebut sebagai salam. Karena salam itu harus apa? Adanya penundaan. Walaysa muayyanan, dan juga dalam akad salam tidak dispesifikan yang ini. Tapi dia fi zimmah, dalam tanggungan seseorang. Wal wasfu qad la yuhitu bihi walakinna sahih annahu jaiz. Tapi tadi kata Syekh Utsaimin, wallahu alam, yang lebih tepat itu adalah dibolehkan sebenarnya skema tadi. Li'annahu yumkinu dhabtuhu bil wasfi, sangat memungkinkan sekali untuk mengunci kriteria atau spesifikasi dengan fitur-fitur yang sudah ditetapkan. Misalnya bahan bakunya apa, jenis benangnya, model jahitannya, jenis kainnya, itu kalau kaitannya dengan baju. Wa amalun nas alaihi qadiman wa hadisan, dan itu adalah yang dilakukan orang-orang baik zaman dulu maupun belakangan. Kemudian wa bina'i haid, contoh lain yang di sini dibuka ke publik untuk diikuti, itu adalah membangun tembok. Ka'an yakula man bana li hadzal haid falahu kadza wa kadza. Dia bilang yang bisa borong nih, yang berani atau yang bisa buatkan tembok untuk saya, nanti imbalannya sekian. Hadza yusamma indana muqawalah taqul au naqul hadza jaiz fa in ta'aqada ma'al muqawil ala annahu ajir sarat ijarah. Nah, bedakan nanti kalau dia mendaftar sebagai pekerja yang digaji secara tetap, dia jadinya akad ijarah. Beda dengan kalau acuannya adalah target setelah selesai. Itu akadnya adalah ju'alah. Tergantung ya, kalau bicara properti itu kan nilainya lumayan. Beli materialnya aja sudah luar biasa. Nah, kalau misalkan dia butuh keamanan, ya bilang aja, Pak, saya dibayar gaji aja deh gitu. Fa idza qala man bana hadzal haid falahu 10,000 riyal. Dia bilang siapa yang bisa bikinkan tembok untuk saya, nanti dapat upah 10.000. Berarti kan kalau 10.000 real dikalikan anggap aja 4.000 sekian, 5.000 lah biar gampang. Berarti kan 50 juta. Summa sabaqa wahid wa syara'a fil bina fahali ahadin
ghairul awal an ya'ti wa yukmil la li'annahu ahaqqu bih. Jadi kalau misalkan nih ada satu orang sudah, oke Pak, saya garap ya Pak ya, tak kerjain, nanti Bapak bayar 50 juta ke saya kalau saya selesai. Boleh nggak orang lain gabung? Boleh nggak orang lain ikut di situ? Jawabannya nggak boleh, karena sudah keduluan yang pertama tadi. Wa ila fal aslu fil aqdil ja'ala annahu jaiz. Walaupun secara hukum asal kan akad ja'ala itu boleh, tapi dia menjadi mengikat dan terikat menjadi lazim ketika si pekerja tadi sudah mulai garap. Faman fa'alahu ba'da ilmihi biqaulihi istahaqqahu. Sekarang kita lihat apakah posisinya amil yang bekerja itu disyaratkan dia harus tahu adanya akad ju'ala, adanya kompensasi, atau jangan-jangan dia nggak tahu, emang orang baik aja dia. Di sini dikatakan istahaqqal ju'l karajulin sami'a akhar yaqul man radda ba'iri falahu mi'ah riyal fabadara wa kharaja wa talabahu faja'ahu bihi fa innahu yastahiqul iwad li'anna amal ba'da'an alima. Ini kata kuncinya. Jadi di kasus yang sini, kenapa dikatakan yastahiqul ard, boleh dia ambil kompensasinya? Karena dia sudah tahu, kalau saya bisa mencarikan unta bapak tadi yang hilang, yang harganya puluhan juta atau ratusan, nah saya dikasih 100 real, 500 ribu. Karena dia sudah tahu. Amala wajid rajul ad-dalla summa ja'a biha ila sahibiha wa huwa la ya'lam bil ju'li. Sekarang yang mau dilihat bagaimana kalau ada orang ketemu tuh unta di jalan, dan dia karena memang warga setempat, dia tahu kalau unta tuh jam segini atau lewat sini sendiri, tidak ada yang ngawal. Ini biasanya untanya kesasar, sapi misalkan. Nah, tapi dia nggak tahu kalau pemilik unta itu buka sayembara. Kalau dia mengembalikan, maka la yasahiku syai'an, dia tidak berhak mendapat apa-apa. Alasannya kenapa? Li'annal mu'allifa ishtarata an yakuna ba'dal ilmi. Karena penulis mensyaratkan kamu bisa ikut ja'alah asalkan kamu dalam posisi sadar. Wa wajhu dzalika annahu lam ya'mal lak li'annahu lam ya'lam annaka wada'ta ju'lan fala 'aqda bainakuma fa kaifa yastahiq. Nih jawabannya tadi dari pendapat pertama, alasannya begini, kan dia itu loh nggak kerja buat kamu, dia emang didorong oleh simpatinya dia aja. Duh, lihat hewan kok kasihan, nih kayaknya ketinggalan rombongan, tapi dia bekerja dalam artian dia bawa itu ke kota, itu kan bukan karena dia bekerja untuk si A. Dan dia nggak tahu kalau orang bisa mengembalikan hewan ini dapat kompensasi. Dan tidak ada akad antara mereka berdua. Wa may yaf'aluhu ba'dun nas al-yawm fa huwa min babil ikram faqat. Nah, terus kenapa kok dia tetap dikasih? Jawabannya min babil ikram, dalam rangka menghormati, dalam rangka berterima kasih. Fa ba'dun nas idza wajada syai'an wa ata bihi sahibu uridu minka malan muqabilul hifdhi, yakni anni hafiztuhu laka wala siyama idza kana saminan kal huli was sa'at wal aqlam al ghaliyah. Wali sahibil mal an yakul laisa laka alayya syai'un li anni lam aj'al ju'lan aw li anni ja'altu ju'lan wa lam ta'lam bihi anta. Boleh nggak kita misalkan menolak atau kita tidak memberikan hadiah? Boleh, karena dikatakan tadi tidak wajib. Dan juga di sini dikatakan falahu an yamna, dia boleh tolak, li'annahu laisa bainahu wa bainahu aqdun, tidak ada akad antara kita.
Walakin minal muru'ah idza kana syai'u saminan an tu'tiyahu ma yatibu bihi qalbuhu lima yali. Nah, cuman memang disarankan sebagai bentuk sikap terhormat seseorang, ya dia kalau dibantu, ditolong orang, kasihlah sesuatu, dan itu akan menyenangkan hati juga bagi pihak yang membantu kita. Dan di sini ada beberapa catatan. Awalan li'annahu amalun ma'rufan wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kenapa sih kita direkomendasikan untuk membayar, direkomendasikan untuk memberikan imbalan juga, walaupun tadi dikatakan tidak wajib gitu ya. Yang pertama alasannya, orang itu atau si B tadi sudah melakukan pekerjaan yang ma'ruf, pekerjaan yang baik, dan Nabi sudah tegaskan man sona'a ilaikum ma'rufan, siapapun yang berbuat baik kepada kalian fakafi'u, balaslah kebaikan itu. Yang kedua, sanian anna misla hadza yanbaghi an yushajji'a huwa wa amsaluhu li an kaunahu ya'ti bihi biduni an yutlab minhu yadullu ala amanah. Nah, ini kan harusnya kamu pemilik barang, ketemu orang yang begitu harusnya dimotivasi, didorong. Kenapa? Dia ketemu sesuatu, dia nggak tahu dia akan dapat untung, nggak tahu dia ada hadiah. Niatnya apa sih? Dia nggak diminta loh, dia nggak diminta sama sekali. Dia datang mau kembaliin. Ini katanya punya bapak ya? Iya, ya sudah kembalikan. Ini bukti bahwa emang nih orang amanah. Kalau ndak amanah nggak mau dia. Ditangkap, diambil, udah. Untuk kepentingan dia, misalnya dompet ada uang dan yang lain, uang diambil, kartu ATM misalkan diambil, KTP dan yang lain dicampak-campak aja itu. Fa nahnu naqul li sahibil mal amma al-wujubu la yajibu alaik. Maka di sini dinasihatkan oleh Syekh Utsaimin, Anda sebagai pemilik harta yang tadi kehilangan, ya memang kalau dibilang wajib lah yajib alaik, enggak wajib. Lakin la syakka annahu minal muru'ah wal khair an tu'tiyah. Tapi kalau dari sisi ya kebaikan, dari sisi kehormatan, wibawa, harga diri, kasih, berterima kasih kepada dia, kasih kompensasi. Walaupun memang tadi kamu tidak sebutkan dan tidak wajib. Fa in qala ana talabtu hadhihi luqatah bi niyati ruju' ala sahibiha qulna laysa lakal haqqu fi dzalik. Kalau misalkan dibilang saya mengambil ataupun saya mencari barang ini, niatnya apa? Dikembalikan ke pemilik. Maka kita bilang laisa lakal haq. Li'anna sahibaha lam yatlub hadha syai' wa lam yaj'al hadzal ju'l. Nah, itu hati-hati kalau tidak ada sayembara. Bisa nggak kemudian kita tiba-tiba datang, ini kan punya kamu, saya bantu nih cari. Bisa jadi yang punya bilang, enggak pak, itu bapak biarkan aja di jalan, ntar malam balik dia pak, nggak usah bapak antar-antar. Iya saya nggak mau tahu, pokok saya bayar sebentar. Kalau tidak ada dari kita, nggak boleh kamu todong-todong seperti itu. Wa rubbama yakunu sahibuha lam ya'lam bi annaha dha'at wa rubbama yakunu ghaniyan sariyan la tahummuhu idza dha'at. Nah, ada orang itu dia enggak tahu sama sekali peliharaannya hilang. Ada yang inisiatif tuh nganter, nih punya kamu hilang, lepas. Biar aja lah pak, dia lepas lah, udah capek saya, kata orangnya. Atau misalkan itu barang dimiliki oleh orang kaya. Orang kaya misalkan, ya udahlah itu hilang, biarkan aja, nggak ada efek sama dia, walaupun mungkin bisa jadi harganya, ya walaupun harganya sampai puluhan juta, ratusan juta, tapi karena dia kaya, ya udah biar aja hilang, besok beli lagi. Lihadza la tastahiqu syai'an illa ba'da ilmika bil ju'li. Jadi kamu tidak berhak kecuali kamu melakukan itu setelah tahu ada ju'al, ada imbalan. Wal jamaah yaktasimunahu wa fi nuskhah wal jamaah
yakni wa in ja'alahu li jama'atin yaktasimunahu bisawiyah, yakni annal jama'ah la ahdaru ma ju'ila alaihi al-ju'al fa innahum yaktasimuna al-ju'al. Nah, sekarang bagaimana jika yang menemukan itu bukan satu orang? Jadi mereka bagi tim tuh. Jadi si A buka penawaran karena nilai kompensasinya gede, katakan misalnya 100 juta atau kompensasinya 20 juta. Dia bentuk tim 4 orang misalkan kalau 20 juta. Ini kamu 5 juta, 5 juta, 5 juta. Yang penting kita kerjasama. Nanti begitu ada yang ketemu langsung dimonitor. Ya, kita dapat kompensasi 20 juta bagi 4. 55 nanti. Fa raddu asyara fa innahum yasharikuna. Termasuk kalau jumlahnya 10 orang. Sehingga nilai hadiahnya atau nilai kompensasinya gede sampai 100 misalnya. Li'anna kulla wahid minhum amila, karena setiap mereka bekerja, jadi mereka tinggal dibagi, mereka berkongsi. Falau anna khamsata minhum qalu inna haula laisu syuraka alana naqulu lil ladzina unkiru hal haula syuraka lakum fa idza qalu na'am sabata haqqal awwalin bi da'wahum wa syahadatul akharin lakin hal yasbutu lil akharin haqqun. Nah, sekarang misalkan kalau rombongan tuh ada 10 orang, lalu terjadi keributan. Yang satu bilang, "Pak, itu yang 5 yang sebelah sana itu bukan tim kami, Pak. Kita nggak ada urusan sama mereka." Yang sana bilang, "Nah, yang seperti ini harus di-clearkan, disampaikan, dikonfirmasi. Itu tim kalian bukan yang sebelah sini?" Tanya sama si B. "Oh iya, tim kami." Maka dimenangkan pengakuan itu. La yasbutu illa bi bayyinah wa li hadha yanbaghi lil qadhi an yakuna fatinan fi hadhil mas'alah. Makanya urusan sengketa-sengketa semacam ini biasanya dibawa ke pengadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan seperti apa. Li'anna kulla wahidin minal asyara yadda'i annahu musyarik. Fa idza aqara al-awwalun wa qalu na'am nahnu alladhi ataina bihi. Jadi mereka sama-sama ngaku ya kita itu sebagai rekan kongsi. Na'am nahnu alladhi ataina bihi walakin haula lam yusyarikuna fa nas'alul munkirina wa naqul hal haula'i syarakukum fa idza qalu na'am qulna sabata haqquhum wa antum tad'una annakum musyarikuna. Nah, di sini dikatakan terkait dengan orang-orang yang mengingkari. Kalian ini kan mengingkari nih, katanya bukan rekan kongsi. Sekarang kita tanya deh, mereka rekan kongsi bukan? Kalau mereka bilang iya, ya sudah, berarti kalian punya hak untuk mendapatkan atas kompensasi rekan kalian karena dianggap satu tim. Maka ini kalau mau kerjanya kerja kelompok, kerja tim, pastikan di awal ada bukti dulu bahwa memang kelompok kita atau tim kita yang ini, nggak boleh nerima lagi dari luar. Wa fi asna'ihi ya'khudhu qissah tamamihi, yakni fi asna'il amal ya'khudhu ay al-amil qissah tamamihi. Contohnya, seseorang wajada ha'id sahibahu qadin hadama janib min jidarihi ay jidarul haid wa rubbama anna bainahuma sohbah ja'ala yabnihi fabana salasa sufuf minal labin wa ba'da an bana salasa sufuf qala sahibul haid man bana haid bustani falahu 700 riyal. Nah, jadi dalam satu pekerjaan pun misalkan ya, itu bisa kok dibagi-bagi atau di split-split. Misalkan tadi kalau batu bata untuk bikin tembok harusnya ini terdiri dari 10 tingkat baru dikerjakan 5. Dia bisa lempar lagi tuh yang bersedia ngelanjutin misalkan. Atau tadi yang hilang ada HP, ada laptop, ada dompet. Dah disebar pengumuman. Yang kembali misalkan baru laptop doang, dompet sama HP belum ketemu. Ya buka lagi pengumuman. Yang bisa nemuin HP. Ada tadi satu lagi belum ketemu, dompet misalkan.
Itu diumumkan. Jadi fa'alima sahibu annahu ja'ala ju'lan wa huwa sab'mi'ah liman bana hadzal jidar fakam malal bina fakam nu'ti qad yabdu li ba'dhin nas annahu yu'ta arba'a asba' yakni 400 lakin hadha ghalat li anal bina kullama irtafa'a isdadat masyaqqatuhu wa ala hadha fala budda an nuqaddirahu bin nisbah fanaqul jidar bunya salasa sufuf minhu wa huwa yahtaju ila sab'a sufuf fa yakunu tuqaddar nisbah fa in qila yuqaddar ma banahu ar-rubu masalan fanu'tihi salasa arba' bima'na an naj'ala a'la safi huwa as-sabi misal akhir safi alladhi huwal awal. Ini teknis ya, jadi beliau menjelaskan kalau dalam tembok, dalam bangunan misalkan dia baru dikerjakan batu batanya butuh tadi 7 tingkatan untuk pagar apa misalkan pagar kebun gitu kan, baru dibangun 3 tingkatan batu bata, 3 tumpuk, terus selesai habis uangnya misalkan dibangun lagi 4 tingkat atau 4 tumpuk. Nah, nanti apakah sama bayarannya? Di sini dikatakan berbeda. Jadi semakin tinggi biasanya semakin susah, sehingga nilai bayarannya itu juga bisa lebih besar yang atas dibanding yang bawah. Baik, itu yang bisa kita bahas sebagai pengantar ya untuk ja'alah, definisi, kemudian tadi mengenai syarat dasar. Syarat dasarnya tadi kompensasi harus jelas, sedangkan pekerjaan tidak jelas tidak mengapa. Lalu jenis akadnya dia tadi adalah akad yang jaiz, bukan lazim. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lihat konsekuensi dari kejaisan akad ju'alah. Jadi akad ja'alah itu dibatalkan sepihak, bisa enggak? Jawabannya bisa. Insyaallah kita bahas di sesi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.